Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita berkumpul dalam rangka memberikan wawasan terkait dengan zona integritas. Barangkali sebelum kita lebih jauh lagi, kita kembali lagi ke tahun 1998. Barangkali teman-teman yang masih di bawah kelahiran 98, sejarahnya barangkali kurang mengetahui dan memahami lebih dalam. Jadi 98 itu merupakan era di mana berbagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi perubahan yang sangat besar, termasuk di dalamnya perubahan birokrasi pemerintahan. Melalui reformasi birokrasi tersebut sebagai amanat dari era reformasi 98 mendorong segenap jajaran pemerintahan untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih baik dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang kita kenal sekarang dengan good governance. Adapun sasaran dari reformasi birokrasi tersebut antara lain adalah birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja dengan baik. Kemudian birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Bagaimana kita di UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Demi Perkebunan sebagai UPTD yang memberikan pelayanan publik langsung ke masyarakat, dituntut untuk menjadi leader ataupun menjadi contoh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran tersebut tentunya dibutuhkan suatu alat ataupun suatu sistem yang memberikan arah kepada kita semua dalam menjalankan reformasi birokrasi tersebut. Untuk itu, Kementerian Pan-RB telah membangun suatu sistem yang namanya zona integritas, di mana zona integritas tersebut adalah entitas ataupun wujud dari instansi pemerintah yang mulai dari pimpinan sampai segenap jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi yang bersih dan melayani, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, dari sistem tersebut terdapat 6 komponen. Yang pertama terkait dengan penguatan manajemen perubahan. Ini menjadi penting karena segala sesuatu harus diniatkan dengan niat kita semua untuk melakukan perubahan. Artinya kita harus bertransformasi, meninggalkan hal yang negatif ke arah yang positif, seperti itu. Kemudian komponen yang kedua terkait dengan penguatan tata laksana. Di sini kita harus membangun berbagai suatu sistem yang mendorong ataupun mendukung semua kinerja kita yang menjadi kegiatan kita sehari-hari, baik kegiatan rutin maupun kegiatan insidentil. Sebagai contoh, kita sebagai UPTD yang menjalankan sertifikasi, kita harus mempunyai SOP yang terukur. Misalnya untuk sertifikasi, kita sudah melaksanakan ataupun mengimplementasikan ke dalam ISO 9001. Itu salah satu sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan wujud dari implementasi zona integritas. Dan dalam waktu dekat mudah-mudahan kita sudah memperoleh ISO 17025 untuk laboratorium kita. Kemudian yang ketiga, penataan SDM aparatur, di mana SDM aparatur ini menjadi motor penggerak dari seluruh kegiatan organisasi kita, senantiasa didukung ataupun mempunyai komitmen untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas kita masing-masing. Dan untuk mewujudkan tersebut banyak peluang ataupun cara untuk meningkatkan kapasitas kita, kapabilitas kita, tidak hanya secara formal. Barangkali berbagai media sekarang banyak ya, di zaman era teknologi informasi ini berbagai informasi sangat mudah kita peroleh. Beda dengan zaman kita dulu, barangkali ya zaman saya ingin membaca aja harus ke perpustakaan, keliling-keliling. Bahkan kalau saya ke perpustakaan Bandung itu mulai dari perpustakaan Asia Afrika sampai ke perpustakaan punya pemerintah itu pernah saya injak semuanya. Bahkan sering nyuri-nyuri mending sekarang ya. Sering ke Gramedia barangkali ya. Yang anak-anak zaman now gitu, Gramed istilahnya ya. Dulu mah
kita sampai nyuri-nyuri untuk mencari ilmu gitu. Kalau sekarang tinggal buka googling atau yahooing gitu ya. Kalau pakai Yahoo, yahooing barangkali ya. Kalau Google, googling gitu. Jadi jangan ngomong jangan bicara googling di Google gitu ya. Karena Google beda, itu mesin pencari yang berbeda. Yang selanjutnya penguatan akuntabilitas. Ini terkait dengan akuntabilitas kita atau pertanggungjawaban kita kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Itu didukung dengan akuntabilitas yang sangat terukur, juga sangat dapat dipertanggungjawabkan. Misal kita sudah menjalankan ataupun menyusun suatu sistem dalam ISO 9001 kita terkait dengan pengajuan pencairan anggaran. Itu kita sudah bakukan dalam ISO PK berapa? PK 13 ya, Mak ya. PK 13 itu menjadi acuan kita dalam menjalankan administrasi kegiatan kita. Dan berlaku tidak hanya di tata usaha ataupun di sertifikasi, itu bisa diimplementasikan. Bahkan kalau dimungkinkan bisa diterapkan di semua unit kerja kita di Dinas Perkebunan. Selanjutnya komponen yang kelima, ini yang komponen yang paling menentukan karena sangat berkaitan erat dengan pemberantasan korupsi yang memang menjadi aparat itu tidak lepas barangkali dari sorotan sebagai pelaku korupsi. Nah, ini ini salah satu upaya kita untuk mencegah korupsi tersebut melalui penguatan pengawasan ini. Ada berbagai kriteria atau indikator dari penguatan pengawasan. Yang pertama terkait dengan pengendalian gratifikasi. Tadi ada yang bilang cashback ya, itu salah satu bentuk dari gratifikasi. Kemudian SPIP, sistem pengendalian internal pemerintah. Kemudian ada lagi terkait dengan benturan kepentingan. Kemarin sudah dicontohkan barangkali benturan kepentingan itu seperti apa secara internal, di lingkungan internal, seperti perjalanan dinas, pasti itu menjadi benturan kepentingan gitu ya. Kenapa seseorang berkali-kali tapi yang lain terkait dengan pemilihan ataupun penunjukan, itu yang harus jelas supaya tidak terjadi benturan kepentingan. Hal-hal tersebut menghindari benturan kepentingan ataupun friksi lah ya, bahasa sekarang itu harus diatur supaya tidak terjadi benturan-benturan kepentingan yang mengganggu stabilitas ataupun kondisivitas dari internal kita di organisasi UPTD. Yang keempat terkait dengan whistleblowing system, ini sudah sudah dibangun sistem whistleblowing system ataupun para pembisik-pembisik inilah seperti itu, sehingga dibangun pengaduan apa sih yang bisa diakomodir dan yang tidak. Kemudian persyaratan untuk menjadi whistleblowing system, barangkali sudah ada yang pernah dengar whistleblowing system. Mungkin ada beberapa kasus ya yang sudah menjadi terdakwa tapi beliau mau menjadi whistleblowing system, itu dapat diturunkan hukumannya karena dia memberikan informasi yang lebih jelas, lebih jauh lagi, sehingga aktor ataupun pelaku utamanya itu dapat tertangkap. Itu bisa dimungkinkan dalam sistem peradilan kita sebagai whistleblowing system. Tapi jangan mau jadi whistleblowing system ya sampai kapanpun. Kemudian yang terakhir pengaduan masyarakat, ini juga sudah ada mekanismenya, sudah ada aturannya. Jadi tidak semua pengaduan yang diterima oleh kita ya. Artinya kalau tidak jelas pengirimnya, tidak jelas informasinya, itu akan menjadi pengaduan yang tidak ditindaklanjuti. Jadi kalau tidak jelas pengirim, tidak jelas lokus ataupun tempat, waktu, juga itu dipertimbangkan tidak akan ditindaklanjuti. Dan dari setiap kriteria tersebut akan dibentuk suatu tim, tidak hanya perorangan, sehingga akan
bekerja lebih lebih terorganisir dan lebih baik lagi. Terakhir, barangkali zona integritas ini memang merupakan suatu sistem seperti ISO 9001, banyak aturannya, banyak banyak dokumen, banyak persyaratan yang harus kita selesaikan, harus kita lengkapi. Tujuannya sama, adalah untuk mereformasi birokrasi kita. Memang beda sedikit antara ISO 9001 dengan zona integritas ini. Tujuannya yang penting sama, tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kinerja kita, meningkatkan kualitas birokrasi kita ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih bersih lagi. Ingat pepatah yang kita ketahui sama-sama ya, the man behind the gun. Sebaik-baiknya sistem kembali lagi kepada siapa dan tujuan untuk yang menjalankannya. Senjata kalau digunakan oleh polisi, oleh tentara untuk menyelamatkan ataupun mengamankan negara, tentunya akan bermanfaat. Tapi kalau senjata dipegang oleh perampok ataupun begal, hasilnya juga menjadi suatu kejahatan. Artinya sebaik-baiknya sistem, kita yang menjalankannya tergantung kita semua. Saya kembalikan lagi pada teman-teman, apakah kita akan menjalankan berbagai sistem ini dengan baik, dengan lurus? Kita sama-sama laksanakan. Tidak boleh, saya yakin saya sendiri tidak akan mampu menjalankan semua tugas ini dengan baik. Tidak hanya JTI, tidak hanya ISO, tidak hanya sertifikasi dan lain-lain. Itu semua kerjasama kita semua, dukungan kita semua. Jadi ini suatu kehormatan, kepercayaan kepada kita ditunjuk sebagai UPTD yang menjalankan ataupun melaksanakan pembangunan zona integritas dari kurang lebih 1000 UPTD di Jawa Barat. Hanya 10 UPTD yang ditunjuk untuk menjalankan zona integritas ini. Ini suatu kepercayaan yang harus kita dukung, harus kita support untuk nama baik kita semua. Nama baik UPTD, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan. Silakan dipahami, diresapi dan dipikirkan kembali niat dan tujuan kita menjalankan pekerjaan ini, dan juga tidak lepas dari reformasi birokrasi ini. Mari kita sama-sama dukung reformasi birokrasi melalui zona integritas di UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.